kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, kamu pasti tahu kan kalau game Among Us ini menyediakan berbagai macam kostum untuk dipakai di karakter kita, mulai dari topi, skin baju, bahkan ada juga pet atau bisa disebut sebagai hewan peliharaan. Tapi nih, beberapa kostum tersebut ternyata diadaptasi dari hal-hal yang populer di dunia nyata. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas kostum kepala yang ada di game Among Us. Mungkin beberapa dari kamu ada yang masih belum tahu tentang asal-usul topi-topi di game Among Us ini. Jadi, aku akan mencoba menjelaskan beberapa di antaranya. Tapi aku ingetin dulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan ini adalah murni berdasarkan pendapat pribadi, disertai juga dengan riset di forum internasional. Kalau misal ada penjelasan Elprana yang kurang lengkap, jangan sungkan buat komen di bawah ya untuk melengkapi pendapat Elprana ini. Topi pertama, ada topi dengan judul Captain Hat. Topi yang berbentuk seperti seragam pilot berwarna putih hitam ini ternyata diambil dari game Henry Stickmin. Jadi di salah satu episode game tersebut ada karakter bernama Kapten Laszlo Ugovich. Dia adalah seorang kapten paruh baya yang sebenarnya agak jarang muncul di game Henry Stickmin ini. Dia memimpin semacam pasukan militer angkatan udara gitu di game tersebut, tapi karena bentuk topinya cukup bagus, akhirnya dimasukkan deh di inventory game Among Us. Topi kedua, Triple C Hat. Topi berinisial CCC ini sebenarnya juga diambil dari game Henry Stickmin. Kepanjangannya adalah Center for Chaos Containment. Jadi di game tersebut diceritakan bahwa CCC ini adalah sebuah organisasi rahasia milik pemerintah yang bertugas untuk meredam kekacauan di seluruh dunia. Organisasi ini cukup sering terlihat dalam game Henry Stickmin, berlokasi di sekitar barat Amerika dan diidentikan dengan representasi Area 51 di dunia nyata. Katanya sih organisasi ini memiliki senjata nuklir dan pusat sel tahanan super ketat. Mereka selalu berusaha untuk menjaga dan melindungi rahasia negara di markas mereka. Nah, topi Triple C di game Among Us ini diadaptasi dari organisasi Center for Chaos Containment itu. Topi ketiga, ada Elf Hat. Topi sederhana berwarna hijau ini cukup membuat Elprana ingat dengan serial kartun keluaran Disney yang berjudul Peter Pan. Kalau menurut pendapat Elprana, Elf Hat ini diadaptasi dari topi milik Peter Pan. Pada zaman dulu, ada 3 anak yang bernama Wendy, John, dan Michael. Setiap malam sebelum tidur, Wendy selalu menceritakan tentang kisah anak laki-laki yang tak pernah tumbuh dewasa bernama Peter Pan. Dan tanpa mereka sadari, Peter Pan ini muncul menjadi kenyataan dan lalu mengajak Wendy, John, Michael untuk pergi berpetualang ke Neverland, sebuah dunia imajinasi yang sangat indah. Mereka juga ditemani oleh peri cantik bernama Tinkerbell. Pasti kamu pernah tahu kan karakter Tinkerbell ini? Nah, dari analisisku nih, sepertinya Elf Hat di Among Us diadaptasi dari serial kartun Peter Pan ini. Lalu topi keempat, Face Hat. Biasanya topi ini identik dengan pakaian khas Timur Tengah. Kalau dari analisisku nih, dilihat dari bentuk dan warnanya, topi Face ini cukup mirip dengan topi yang dipakai oleh Aladdin, sebuah film kartun keluaran Disney yang menceritakan tentang anak muda yang berprofesi sebagai pencuri ulung. Dia sangat ahli melakukan gerakan akrobatik dan dengan mudahnya kabur menghindari para penjaga kota yang hendak menangkapnya. Singkat cerita, dia memiliki lampu cawan ajaib yang mampu mengabulkan 3 permintaan Aladdin melalui jin berwarna biru yang keluar dari lampu tersebut. Gimana nih menurut kamu? Apakah topi Face di game Among Us ini diadaptasi dari kartun Aladdin? Kemudian topi kelima,
Mahkota Emas. Ada dua kemungkinan adaptasi dari mahkota ini. Yang pertama, mungkin Mahkota Emas ini diadaptasi dari game yang cukup terkenal yang berjudul Fall Guys. Di game tersebut, pemain berperan sebagai sebuah kacang polo menggemaskan yang dilapisi berbagai macam warna dan kostum. Pemain akan berkompetisi dengan 59 orang lainnya dalam sebuah pertandingan 5 ronde. Pada setiap rondenya, mereka akan dihadapkan dengan sebuah arena yang berbeda. Meski demikian, misi utamanya tetap sama, yakni berlari menuju garis finish sembari melalui tantangan yang ada dengan cara melompat, mendorong, dan lain sebagainya. Pemenang dari permainan ini akan mendapatkan sebuah mahkota emas. Mungkin mahkota ini yang diadaptasi untuk game Among Us tadi. Tapi ada juga sebuah kemungkinan bahwa mahkota emas ini diadaptasi dari serial kartun Nickelodeon yang berjudul Fairly OddParents. Kamu pernah nggak nonton film kartun ini? Seru banget loh kartunnya. Jadi Fairly OddParents ini bercerita tentang seorang anak bernama Timmy yang memiliki orang tua peri. Nah, orang tua peri ini memakai mahkota emas yang menurutku cukup mirip dengan mahkota yang ada di game Among Us tersebut. Menurutmu mahkota ini mirip dengan Fall Guys atau Fairly OddParents ya? Coba komen di bawah, aku pingin tahu pendapat kamu. Terus ada topi keenam. Topi ini berbentuk seperti topeng burung yang memanjang runcing ke depan. Kalau dari analisisku, sepertinya topi ini diadaptasi dari SCP-049 atau bisa juga disebut Plague Doctor. Plague Doctor sejatinya adalah dokter yang merawat pasien-pasien yang disebabkan oleh sebuah wabah virus. Pada abad pertengahan, Plague Doctor ini umumnya bertugas untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit virus mematikan. Plague Doctor juga memperoleh hak kebebasan dalam melakukan praktik-praktik yang sesungguhnya dilarang pada masa itu. Salah satunya adalah praktik untuk autopsi. Tapi sayangnya, banyak Plague Doctor yang menyalahgunakannya untuk keperluan pribadi dan penelitian. Terjadilah malpraktik yang dilakukan oleh para dokter ini, menyebabkan banyak pasien tewas akibat eksperimen yang tidak bertanggung jawab. Astaga, kasihan banget ya orang-orang pada masa itu. Menurut kamu, apakah Elprana perlu untuk ngebahas Plague Doctor ini secara lengkap? Kalau kamu setuju, komen di bawah ya. Nah, dari kenyataan ini, Elprana yakin banget bahwa topeng burung di game Among Us ini diadaptasi dari kisah Plague Doctor tersebut. Topi ketujuh, ada topi penyihir. Kalau ini mungkin banyak dari kamu yang udah bisa menebak-nebak nih, bahwa topi tersebut diadaptasi dari serial film Harry Potter keluaran Warner Bros. Picture. Film tersebut berkisah tentang seorang penyihir yang menempuh pendidikan di sekolah sihir Hogwarts dan berpetualang bersama kawan-kawannya untuk mengalahkan Lord Voldemort, seorang penyihir hitam yang jahat. Kalau dari analisisku, sepertinya topi penyihir di game Among Us diambil dari topi milik Profesor Minerva McGonagall, seorang guru di sekolah khusus penyihir itu. Kemudian ada topi ke-8, sebuah topi yang bernama Hunter Hat. Topi ini diadaptasi dari serial film kartun bernama Looney Tunes yang mengisahkan karakter hewan-hewan lucu seperti kelinci, bebek, dan juga ayam. Misalnya nih, ada Bugs Bunny, Daffy Duck, dan juga Tweety. Kisah mereka ini benar-benar asik dan menarik loh untuk ditonton. Nah, selain karakter tersebut, ada sebuah karakter bernama Elmer Fudd. Dia digambarkan sebagai seorang pemburu yang hobi banget memburu hewan-hewan lucu tadi. Dilihat dari warna dan ciri topinya, aku yakin banget kalau topi Hunter Hat ini diadaptasi dari topi yang dikenakan oleh karakter Elmer Fudd ini. Dan yang terakhir, ada Hockey Mask, sebuah topi yang sangat ikonik dari serial film Friday the 13th. Di film tersebut,
ada seorang tokoh antagonis bernama Jason. Sampai sekarang, Jason ini masih belum memiliki identitas yang jelas. Apakah dia manusia psikopat atau murni makhluk halus yang meneror orang-orang? Tapi yang jelas, Jason ini sangatlah menyeramkan dan hobi banget membunuh orang-orang tak bersalah. Astaga, serem banget. Aku jadi ingat waktu dulu masih kecil, nekat nonton film Jason ini. Akhirnya malah gak bisa tidur deh semalaman. Yah, inilah beberapa cerita asli dari topi-topi yang ada di game Among Us. Sebenarnya masih ada banyak sekali kostum adaptasi dari game Among Us ini. Tapi karena keterbatasan durasi, Elprana jadi nggak bisa membahas semuanya. Setuju nggak kalau aku bikin part kedua? Kalau setuju, kamu komen di bawah ya. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, kamu bisa kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!